Oke teman-teman, saat ini saya bersama pembalap pesawaran yaitu Belly Satria. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Nah nanti jadi kita mau kasih pertanyaan nih Mas. Mungkin banyak yang di luar sana yang nggak tahu gimana sih sejarah awalnya Mas Belly Satria ini, dan pahit manisnya gimana sih dalam berkarir di dunia balap ini. Nah, pertama itu boleh tahu Mas nama lengkap dan tahun lahirnya? Nama lengkap emang asli Belly Satria. Nama lengkapnya asli Belly Satria ya. Tanggal lahir mau disebutkan? Tahun lahirnya aja deh. Tahun lahir 2002. Oh 2002 ya. Iya. Nah bagaimana sih sejarah awal mula Mas Belly Satria ini pertama kali balap? Kalau awal mula sebenarnya nggak mau balapan. Awalnya nggak mau balap Iya. gitu ya? Punya kakak mantan pembalap juga sih, namanya Eli Mandala. Oh Eli Mandala itu eksis tahun berapa sih Mas itu kakaknya? Terakhir balapan dia tahun 2016. Pokoknya dia berhenti balapan, aku yang balapan. Gantian lah bisa dibilang. Dulu itu balapan sebenarnya nggak suka, cuman karena dipaksa dari kakak, terus suruh lanjutin karirnya. Awalnya dibiayain, ya udah, terus jadi suka. Jadi lama-lama betah gitu ya di Iya. dunia balap ya. Nah dari orang tua sendiri kan mendukung nggak nih Mas Belly masuk ke dunia balap ini? Kalau dari orang tua bisa bilang mendukung ya mendukung, enggak ya enggak. Karena dari orang tua itu kayak bilang ke saya, ya udah nggak apa-apa kalau emang menurut saya itu baik, menurut saya bagus, bisa jadi lebih baik lah, yang jelas. Iya. Orang tua selalu ngizinin. Jadi orang tua ikut Mas Belly aja gimana gitu ya, mau Iya. jadi apa gitu kan ya. Kenapa suka? Pada umur berapa sih pertama kali balap itu Mas? Pertama kali balapan itu SMP. Pertama kali balap SMP ya? Ya, awal 2017. 2017 tuh. Belum lama sih balapan. Nah, pada nomor start 211 punya rahasia apa sih di balik nomor tersebut, Mas? Nah, kalau rahasia nggak ada sih mas, karena dulu sebelum balapan juga pakai nomornya acak basi. Karena dulu nggak punya nomor, nggak ada nomor yang disukai. Terus pada tahun 2018 itu ngikut tim KKRT. Nah pada tim KKRT itu dari tim KKRT-nya nomornya 211, pakai nomor itu, tapi lama-lama jadi kayak suka gitu sama nomor. Jadi hoki lah ya sama Bisa nomornya. dibilang hoki. Terus aku minta nomornya. Ya, Jadi sampai sekarang itu jadi pertama balap itu ya? bukan dari pertama balap sih. Selama 1 tahun balapan itu nomornya ngacak. Oh, acak jadi bebas gitu mau nomor Iya, berapa gitu ya? bebas. Ketemu KKRT di tahun 2018 awal apa 2017 akhir itu. Terus pakai mulai dari situ pakai nomor 211. Punya pengalaman sekolah balap nggak nih sebelumnya? Nggak pernah sih mas, cuman dulu belum lama ini sih ngikut tim SR 112 Sumedang, ngikut latihan di 26 IH 26 MX School. Oh, jadi ada sekolah dari waktu ikut tim itu ya? Sebenarnya bukan sekolah sih, dibilang ikut latihan aja, cuman ya ada sedikit-sedikit dikasih Arahan gitu ya? arahan. Nah, untuk sekarang bergabung di tim mana nih, Mas? Kalau tahun 2020 sampai 2021 ini masih bergabung sama ART Niat Jaya. Itu nih Jaya, milik Mas Arpo ya? Iya. Nah, ada berapa tim yang pernah bergabung selama balapan nih? Kalau berapa tim? Banyak mas, saya sebutin aja ya. Awal kali balapan itu pakai timnya Wedus Ucul, Beranti Natar. Itu sebenarnya bukan tim gestrek, tim drag. Oh, drag gitu ya? Iya. Tapi masuk ke dunia gestrek gitu ya? Iya. Yang kedua Tisha Motor, Ulu Belu, Tanggamus. Tanggamus. Yang ketiga MCS Team, itu tempatnya siapa? Putra Batara. Putra Batar. Iya. Nah setelah itu baru ngikut KKRT. Setelah tim Putra Batara itu banyak sih mas ikut tim kayak J Bakery Pringsewu, kayak Portek Lampung Timur. Kalau KKRT itu emang lama, cuman ngikut tim KKRT karena motornya satu, banyak joinan tim kesana kesini kayak itu Portek, ART. Dulu sebenarnya sebelum ngikut tim Mas Arpo itu join motor Mas Arpo. Oh sebelumnya itu ya? Iya. Join dulu ya?
Itu kalau di Lampung. Kalau di biasa balap di Palembang dulu itu sama siapa? 127 MX Team, terus sama tim 08 PTM Birawa Bening. Kalau buat tim yang di Jawa, waktu Power Track ngikut Devan Putra Racing Team, terus Montana MX, SR112 tuh. Kalau buat di Sulawesi sama tim Tunas Harapan. Tim Tunas Harapan di Sulawesi itu ya? Iya, Sulawesi Selatan. Nah, prestasi apa aja nih udah diraih selama balapan Mas? Prestasi pada 2018 jadi pembalap pemula terbaik keempat Provinsi Lampung. Waktu 2019 jadi pembalap pemula terbaik Provinsi Lampung. Alhamdulillah bisa menjadi juara nasional Power Track 2019 juga. Pada 2019 dapat juara nasional ya? Dia nasional Power Track. Itu di Jogja ya? Sebenarnya bukan di Jogja sih, khusus di lingkungan Pulau Jawa gitu. Oh, Pulau Jawa ya? Sebenarnya balapan itu seluruh Indonesia. Nah, balapan yang paling jauh nih menurut Mas Belly di mana Mas? Yang udah pernah terjun di dunia balap itu? Kalau dihitung dari Provinsi Lampung itu, balapan paling jauh di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan itu ya? Iya. Itu tahun berapa sih itu Mas? Awal balapan ke sana awal tahun 2020 sih, selesai Grand Final Power Track 2019. Langsung ke Sulawesi? Iya, gitu. dipanggil ke sana. Nah, selama balapan apa aja nih faktor yang menghambat saat balapan? Faktor yang menghambat biasanya kayak dulu itu kan, balapan masih lingkungan Provinsi Lampung. Mau balapan misalkan ke Lampung Timur, itu timnya kan Lampung Tengah. Ya. Saya Pesawaran, jauh sih, sama-sama jauh. Kayak saya nggak ada tebengan gitu. Oh. Jadi biasa berangkat motoran. Kalau dari sini ke Lampung Timur kan lumayan jauh, sekitar 3 jam gitu. Itu biasanya nggak ada tebengan buat berangkatnya. Ya, jadi nggak ada barangannya buat kesana gitu ya. Karena dari sini juga nggak ada pembalap case track. Jadi nggak ada kawannya bisa dibilang. Ya. Jadi nggak ada buat barangannya buat kesana ya. Iya. Nah, hal apa aja nih yang dilakukan sebelum race Mas? Sebelum race biasanya kayak susun pedok. Ya emang itu udah wajib ya. Setiap mau main race gitu kayak pemanasan, pelemasan otot, terus kayak fisik-fisik kecil lah bisa dibilang. Nah, balapan di mana nih yang paling berkesan dan nggak akan terlupakan nih? Balapan yang paling berkesan yaitu pas Grand Final Power Track. Nah, kayak di situ kan posisi saya juara nasional tuh. Nah, posisi pas perebutan juara nasional itu saya mengalami crash. Habis membawa Crash itu posisi saya nomor 2. Masih ada sisa 3 lap. Itu saya benar-benar bingung mau dilanjutin apa enggak, karena mau dilanjutin kondisi motor kayak gini, mau nggak dilanjutin karena penentuan juara nasional. Itu ya akhirnya saya buat nyoba sih dilanjutin dengan posisi motor yang sudah nggak stabil lah. Alhamdulillah bisa bertahan sampai finish di podium 4. Itu di daerah mana sih itu sirkuit? Di Gunung Kidul, Yogyakarta. Oh, Yogyakarta. Nah, itu yang paling berkesan, kayak banyak sedihnya, banyak terharunya, banyak juga senangnya. Satu,
kayak ngeliat pembalap-pembalap juara lain dikawal dari daerahnya, keluarganya, yang jelas dikawal Iya, jadi dukung dari belakang gitu lah ya. iya. Nah begitu saya juara, nggak ada yang ngawal dari daerah, dari keluarga juga nggak ada, jadi bisa dibilang Sendiri sendirian. gitu ya. Nah itu yang paling berkesan, yang nggak akan bisa terlupakan Iya. sih. Jadi bawaannya tuh kok ini juara loh ya, misalnya Iya. juara gitu, tapi kok nggak ada yang menyemangati, ibaratnya yang bahagia bareng gitu kan ya. Kayak nggak nyangka aja, kayak kok saya bisa loh juara. Iya. Saya nggak percaya, kayak bukan saya gitu. Tapi ya emang nyatanya kayak gitu ya, alhamdulillah. Mungkin ada rezekinya ya. Iya. Sirkuit mana nih yang jadi favorit Mas Belly? Kalau sirkuit itu sirkuit Tambarjo, Sleman, Yogyakarta. Jadi faktor sirkuitnya itu kayak besar, memang besar, panjang, banyak tabletopnya, pasir. Itu Oh, pasir itu. agak-agak pas itu saya paling suka. Jadi ngujinya dia bener ya. Iya. Tapi banyak pembalap lain yang bilang susah. Tapi padahal saya suka di sirkuit seperti itu. Nah, pengalaman buruk apa nih yang nggak akan terlupakan Mas? Alhamdulillah kalau buat pengalaman buruk, fatal nggak sefatal banget sih. Belum pernah. Ya kalau bisa jangan sampai ya. Kayak jatuh balapan gitu, crash sampai cacat atau apa tulang. Kalau bisa sih jangan pernah. Waktu ke Jurnas nggak seri berapa ya, waktu 2020 di Bengkulu itu posisi keni lutut IVS karbon itu, jadi besinya itu bengkok, karbonnya pecah sampai setang motor itu masuk Iya. di perut sini, di sini kayak ngoreng gitulah. Iya, bekas lah gitu ya. Iya, tapi alhamdulillah masih sehat-sehat aja. Itu pasti Bengkulu itu ya. Iya, itu yang soalnya jatuh di tabletop terus ditabrak dua motor dari belakang. Sampai motor aja nggak bisa buat lanjut. Jadi setelah kejadian itu ada nggak nih trauma? Nggak mau balap lagi lah ibaratnya gitu, ada nggak itu Mas? Kayak trauma ada, cuman kalau buat berhenti balap lagi kayaknya enggak. Soalnya gimana ya? Karena udah mendarah daging sih ya. Iya. Gitu ya. Jadi kayak percaya aja sama yang di atas, pasti akan dilindungi kalau balapannya dengan cara yang benar. Iya. Oke. Siapa aja nih pembalap yang menjadi inspirasi Mas Belly? Balap sebenarnya nggak jauh-jauh sih Mas. Dulu sebelum balapan tuh saya ngefans banget sama Mas Toying. Oh, Mas Toyi. Iya. Jadi kayak di pemikirannya, Mas Toying hebat ya, bisa balapan sampai sana sampai sini, bisa juara. Kok saya enggak sih? Nah itu Iya. jadi inspirasi saya. Kalau bisa kan, pasti saya bisa kan. Kalau bisa saya lebih gitu. Itu inspirasi saya. Jadi ke Mas Toying itu Iya. ya. Nah, dalam karir Mas Belly, siapa sih yang paling berjasa Mas dan nggak akan terlupakan? Boleh dong sampaikan, siapa tahu beliau nonton nih video ini. Kalau paling berjasa gitu dari dulu banyak sih. Cuman kalau yang buat nemenin lama sampai sekarang itu ya cuma tim KKRT. Oh, KKRT itu ya. Jadi dulu itu kayak bisa dibilang itu balapan masih tolol lah. Balapan jatuh, setiap balap main jatuh. Dia terus yang ngomongin, katanya suruh benerin ini, ngasih arahan yang jelas. Ngasih arahan yang mungkin bisa jadi lebih baik ke depan. Alhamdulillah bisa kayak gini sampai sekarang. Jadi dia membimbing dari
yang nggak tahu jadi tahu ibaratnya Iya. gitu ya. Terus selain itu siapa lagi mas? Terutama sih buat kakak sendiri. Kalau kakak sendiri kan yang awalnya suruh nekatin buat balapan, terus kadang ya meskipun nggak terlalu, tapi kadang masih buat nyempetin buat ngawal balapan yang sekiranya deket-deket dari Iya. lingkungan rumah. Jadi dari kakak sendiri ada nggak tuh motivasi maksudnya, oh kamu ini harus harus begini gitu loh, dari arahan kakak Ada sendiri? sih dulu pas masih awal-awal mau mulai balapan kan latihan terbangnya harus kayak gini, beloknya harus kayak gini gitu, dikasih arahan kayak gitu. Nah planningnya untuk ke depan apa nih mas? Planning buat ke depan ya karena masih pandemi kayak gini sih ya, Ya. jadi kita jalanin dulu ya, mudah-mudahan aja cepat selesai pandeminya bisa biar balapannya lebih normal lagi. Kalau sekarang kayak gini mah jadi disambung-sambung cari kerjaan lain lah. Iya. Ini nyambi Buat jajan apa jajan. gitu ya. Nah pesan untuk orang yang ingin dan baru mulai nih mas di dunia balap. Gimana ya? Saya nggak bisa sih sebenarnya ngasih pendapat kayak apa pesan buat nanti kamu balapan kayak gini, mulai balapan kayak gini. Karena saya juga ya masih belajaran gitu. Baru mulai ya. Iya, belum ngerasa kayak hebat sendiri, masih ada yang banyak lebih hebat dari aku gitu. Jadi buat ngasih saran itu nggak bisa. Cuman kalau mau dateng, Mas ngajak latihan bareng, ya mudah-mudahan bisa. Kayak, oh kamu harus kayak gini. Jadi saling kerjasama atau saling ngasih tahu. Iya. Kurangnya sama di mananya gitu. Ya mungkin cuma bisa ngasih satu semangat, yang kedua emang bener-bener ingin jadi pembalap ya rajin fisik, terus jaga pola makan, yang jelas perbanyak latihan lah gitu. Yang ketiga Tiganya harus tekun gitu ya. iya, Oke Mas Belly, terima kasih untuk waktunya bisa ngobrol-ngobrol nih tentang sejarah awal mulanya Mas Belly terjun di dunia balap. Semoga Mas Belly kedepannya bisa go internasional, Amin, mungkin amin. bisa kayak Mas Akbar Topan tentunya. ya bisa kayak idolanya lah ini Ya, semoga Mas sehat selalu dan sukses terus. Amin. Ya sama-sama Mas sudah mau datang ke rumah Belly, udah mau singgah ke rumah Belly. Ini rumah Belly yang di sini, bukan kalau banyak orang yang nggak tahu rumah Belly taunya kan di Pringsewu, di ini. Sebenarnya di sini rumahnya, di Pesawaran. Jadi masih dekat ya dengan. Iya, masih dekat. Oke Mas, terima kasih untuk waktunya. Iya, sama-sama.